Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai dinasti Saljuk. Di antara klan atau suku bangsa Guz adalah klan Saljuk yang berafiliasi kepada pemimpin mereka yang bernama Saljuk bin Tukok. Klan ini tinggal di negeri Turkistan di bawah rezim pemerintahan Raja Turki bernama Baygu. Tukok adalah tokoh sentral kaumnya yang didengar perkataannya dan dipatuhi perintahnya. Ketika di Turkistan, Tukok memiliki seorang anak bernama Saljuk. Ketika tumbuh besar, Saljuk mulai memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan, kecakapan, dan bakat menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Raja Turki menjadikan Saljuk sebagai orang dekat dan mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan. Melihat posisi Saljuk yang begitu disegani dan dipatuhi banyak orang, istri Raja Turki merasa khawatir dan was-was. Ia memberikan masukan kepada suaminya agar berhati-hati dan waspada terhadap Saljuk. Bahkan ia memprovokasi sang suami agar menyingkirkan Saljuk dan menghabisinya. Hal itu akhirnya diketahui juga oleh Saljuk. Lalu ia memutuskan untuk membawa keluarga besarnya untuk hijrah ke negeri Islam dan memeluk Islam. Kemuliaannya bertambah setelah ia menjadi seorang muslim. Ia menetap di pinggiran negeri Jen yang terletak di ujung Sihun dari perbatasan Turki. Ia juga mulai melancarkan serangan-serangan terhadap negeri Turki. Pada masa-masa itu, terjadi konflik antara salah seorang pemimpin Daulah Samaniyah dengan Harun bin Ilikan yang waktu itu telah menguasai beberapa kawasan Daulah Samaniyah. Lalu pemimpin Daulah Samaniyah tersebut meminta bantuan kepada Saljuk. Saljuk merespon permintaan itu dengan mengutus putranya Arslan bersama sejumlah sahabatnya. Dengan begitu Raja Samaniyah pun mendapatkan bantuan pasukan yang akhirnya membuat dirinya berhasil merebut kembali wilayahnya. Saljuk menetap di Jen hingga meninggal dunia. Ia memiliki 3 orang putra, yaitu Arslan, Mikhail, dan Musa. Mikhail gugur dalam sebuah misi militer di negeri Turki. Ia memiliki sejumlah putra, yaitu Bigwa, Tugrul Bek Muhammad, dan Jagra Bek Daud. Mereka menjadi pemuka yang dipatuhi oleh kaum mereka. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Jen dan tinggal di sebuah daerah yang berjarak 20 parsah dari Bukhara. Waktu itu Amir negeri Bukhara merasa khawatir dan takut kepada mereka dan berusaha untuk mengusir mereka. Lalu mereka meminta bantuan kepada Raja Turkistan agar diizinkan tinggal di negerinya. Akhirnya mereka pun pindah dan tinggal di Turkistan. Sebagai langkah antisipasi dan proteksi, Tugrul Bek dan Daud sepakat untuk tidak pernah menemui Bughrokan secara bersama-sama. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan adanya niat jahat Bughrokan terhadap mereka. Di sisi lain, Bughrokan berusaha keras supaya mereka berdua bisa hadir dan menemui dirinya bersama-sama. Namun usahanya itu tidak berhasil. Benar saja, kemudian Bughrokan menangkap Tugrul Bek dan menawannya. Hal itu membuat Daud marah dan menggerakkan anggota klannya untuk menyelamatkan saudaranya. Mengetahui hal itu, Bughrokan lalu mengirim pasukan untuk menghadapi Daud. Dalam pertempuran tersebut, Daud berhasil mengalahkan pasukan Bughrokan dan membebaskan Tugrul Bek, lalu mereka pergi ke Jen. Ketika Daulah Samaniyah runtuh pada tahun 389 Hijriah dan Ilkan berkuasa. Pada saat itu posisi Arslan bin Saljuk, paman Tugrul Bek dan Daud semakin kuat di kawasan Transosiana. Waktu itu Ali Tekin, salah seorang panglima Daulah Samaniyah, berada dalam tawanan Arslan Khan, saudara Ilkan Khan. Lalu ia berhasil melarikan diri menuju Bukhara dan menguasainya. Kemudian ia membuat kesepakatan dengan Arslan bin Saljuk sehingga keduanya membentuk sebuah kekuatan yang cukup kokoh. Lalu Ilkan melancarkan aksi militer terhadap mereka berdua. Namun mereka berhasil mengalahkan Ilkan dan keduanya pun menetap di Bukhara. Waktu itu Ali Tekin adalah musuh Mahmud bin Sabaktakin karena Ali Tekin sering melancarkan gangguan keamanan terhadap para kurirnya yang melintas di wilayah perbatasan. Ketika mengetahui Mahmud bin Sabaktakin bergerak menuju Bukhara,
untuk menginvasi dan menguasai negeri Transosiana, maka Ali Tekin melarikan diri dan meninggalkan Bukhara. Sementara itu Arslan bin Saljuk dan kelompoknya memilih untuk pergi ke Padang Sahara dan membentuk kekuatan untuk melindungi diri dari Mahmud bin Sabaktakin. Mahmud bin Sabaktakin melihat kekuatan Arslan bin Saljuk dan kelompoknya yang cukup solid dan besar, membuatnya kaget dan tercengang. Untuk menghadapi kekuatan seperti itu, ia harus menggunakan siasat dan strategi persuasif. Lalu ia menulis surat kepada Arslan bin Saljuk dan membujuknya. Langkah Mahmud bin Sabaktakin itu berhasil membujuk Arslan untuk datang menemuinya. Saat itulah Mahmud bin Sabaktakin lantas menangkap Arslan dan menjarah tenda-tenda tempat tinggalnya. Kemudian Mahmud bin Sabaktakin menginstruksikan agar klan Arslan bin Saljuk dibawa menyeberangi sungai Jaihun, lalu dipisah-pisahkan dan disebarkan di negeri Khurasan. Namun mereka tidak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman dan tenang karena kedoliman para aparatur di sana terhadap mereka. Tidak tahan dengan kondisi seperti itu, lantas lebih dari 2.000 orang dari mereka memutuskan untuk pergi ke Isfahan. Kemudian dari Isfahan menuju Azerbaijan. Pada tahun 429 Hijriah, mereka memasuki kota Marogo, membunuh banyak warganya dan menimpakan bencana yang memilukan terhadap penduduk di sana. Ketika itu masyarakat Kurdi Azerbaijan tidak rukun. Ketika melihat kejadian tersebut, maka mereka pun mulai sadar akan kepentingan persatuan dan kesatuan. Lalu mereka menyatukan barisan untuk melawan para pembuat kerusakan tersebut. Melihat masyarakat Kurdi Azerbaijan yang bersatu seperti itu, maka orang-orang Augusturk tersebut melihat bahwa tidak ada tempat bagi mereka di sana. Kemudian mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang dikepalai oleh Buko pergi ke Rai, sementara kelompok yang lain yang dipimpin oleh Mansur dan Koktasi pergi ke Hamadzan. Kelompok yang pergi ke Rai berhasil menguasai wilayah tersebut, menjarahnya habis-habisan dan menawan kaum perempuan. Mereka melakukan hal itu selama 5 hari. Waktu itu orang yang beruntung adalah orang yang berhasil menyelamatkan diri. Mereka hampir menghabisi seluruh penduduk Rai. Adapun kelompok yang pergi ke Hamadzan juga berhasil menguasai dan merebutnya dari bangsa Bani Buwaihi pada tahun 420 Hijriah. Mereka melancarkan penjarahan yang sungguh luar biasa biadab yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya terhadap negeri manapun. Mereka melakukannya sebagai bentuk luapan kemarahan. Pertama, mereka memerangi penduduk Hamadzan dan kelompok-kelompok pasukan mereka bergerak menuju Asdabaz dan perkampungan Ad-Dainur. Mereka melancarkan aksi-aksi anarkisme dan penjarahan di sana. Mereka terus melancarkan aksi-aksi kekerasan dan pengerusakan seperti itu hingga lahir dinasti Saljuk. Ibrahim Yanal, saudara Tugrul Bek, bergerak menuju ke Rai. Ketika mengetahui pergerakan Ibrahim Yanal tersebut, maka mereka memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan negeri Al-Jibal menuju Azerbaijan. Namun mereka tidak bisa tinggal di Azerbaijan karena dosa dan kekejaman yang sebelumnya pernah mereka lakukan terhadap penduduknya. Di samping itu Ibrahim Yanal terus mengejar di belakang dan mereka takut kepadanya. Lalu mereka bergerak menuju ke Diyarbakir yang waktu itu dipimpin oleh Amir Sulaiman bin Nasr ad-Daulah bin Marwan. Di Diyarbakir mereka kembali melakukan aksi-aksi anarkisme dan penjarahan di daerah-daerah Diyarbakir. Hingga akhirnya Amir Sulaiman memberikan mereka harta supaya mereka mau meninggalkan Diyarbakir. Ketika itu mereka memutuskan untuk pergi ke Mosul yang waktu itu dipimpin oleh Amir Kirwas dari Daulah Ukailiyah. Akhirnya mereka berhasil menguasai Mosul dan menjarahnya. Sementara itu Kirwasi pergi ke kota Asin. Di sana ia mengirim surat kepada Sultan Baghdad Jalal ad-Daulah, memberitakan kondisi yang ada dan meminta bantuan kepadanya. Ia juga meminta bantuan kepada Dubais bin Mazid, penguasa Al-Khillah, dan kepada para amir Arab Kurdi lainnya. Orang-orang Augusturk melancarkan aksi-aksi biadab terhadap penduduk Mosul seperti pembunuhan, penjarahan, dan berbagai aksi-aksi kejahatan lainnya. Penduduk Mosul tidak tahan menghadapi kondisi yang ada, lalu mereka pun bangkit melakukan perlawanan terhadap Augusturk dan berhasil membunuh banyak personil Augusturk. Lalu Augusturk keluar meninggalkan Mosul dan tinggal di luar kota untuk mengumpulkan kekuatan dan menata kembali barisan. Setelah itu mereka sepakat untuk kembali melancarkan serangan terhadap penduduk Mosul. Dalam aksi kali ini, mereka berhasil menawan banyak dari penduduk Mosul dan menjarah banyak harta.
mereka terus melancarkan aksi-aksi pembunuhan dan penjarahan selama 12 hari. Ketika orang-orang Oguzturk itu sudah terlalu lama berada di negeri tersebut, maka Jalal ad-Daulah dan Nasr ad-Daulah bin Marwan menulis surat kepada Tugrul Bek dan mengadukan apa yang telah menimpa negeri akibat orang-orang Turk. Sementara itu Kirwasi tetap berada di Asin menunggu datangnya bantuan kekuatan. Ketika bantuan telah datang, maka Kirwasi langsung bergerak ke Mosul. Mendengar hal itu, orang-orang Oguzturk langsung mempersiapkan diri untuk berperang melawan Kirwasi. Kedua kekuatan pun bertempur di sungai Al-Ajjaz. Awalnya pasukan Oguzturk berhasil menangkan peperangan, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada pasukan Arab, hingga membuat pasukan Oguzturk mengalami kekalahan yang sangat pahit. Mereka tercerai-berai dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Pasukan Arab pun menguasai harta kekayaan dan mengambil alih tenda-tenda tempat tinggal mereka. Dengan begitu, Allah telah membebaskan penduduk Mosul dari kekejaman dan kebiadaban Oguzturk. Lalu Oguzturk bergerak menuju ke Diyarbakir dan mereka terus berbuat kerusakan. Akan tetapi kekuatan mereka sudah melemah dan kehilangan nyali. Sementara itu orang-orang yang bersama anak-anak Mikhail bin Saljuk menetap di pinggiran Bukhara. Ketika itu Amir Bukhara Ali Tekin merasa terganggu dan terancam dengan keberadaan mereka. Hal itu mendorong dirinya melakukan tipu muslihat bagaimana caranya mengalahkan mereka. Lalu Ali Tekin mengirim surat kepada Yusuf bin Musa bin Saljuk, membujuknya menjanjikan untuk hal-hal yang menarik, mengangkatnya menjadi pemimpin semua orang Turki yang berada di bawah otoritasnya dan memberinya gelar Amir Inaj. Tujuan Ali Tekin dibalik usahanya mengambil hati Yusuf bin Musa bin Saljuk adalah ingin memanfaatkan Yusuf bin Musa bin Saljuk untuk melawan kedua sepupunya, yaitu Tugrul Bek dan Daud, serta memecah belah mereka dengan menerapkan politik belah bambu. Akan tetapi usaha Ali Tekin tersebut tidak berhasil, dan Yusuf bin Musa bin Saljuk tidak termakan oleh bujuk rayuan itu. Akhirnya Ali Tekin tidak punya pilihan lain kecuali menangkap Yusuf bin Musa bin Saljuk dan menghabisinya. Ali Tekin menyuruh salah satu bangsawannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Yusuf bin Musa bin Saljuk. Tugrul Bek dan Daud merasa sangat terpukul dengan kematian Yusuf bin Musa bin Saljuk. Lalu mereka berdua memobilisasi kekuatan untuk melancarkan balas dendam. Di sisi lain Ali Tekin juga mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan Tugrul Bek dan Daud. Pertempuran pun berlangsung dan berakhir dengan kemenangan di pihak Tugrul Bek dan Daud. Kemudian Ali Tekin kembali menata barisan dan memobilisasi kekuatan. Lalu ia melancarkan serangan terhadap pasukan Saljuk dan berhasil memukul mundur hingga mereka terpaksa menyeberangi sungai menuju Khurasan. Ketika itu penguasa Khawarizm Shah Harun menulis surat kepada mereka dan mengajak untuk membuat kesepakatan. Lalu mereka pun merespon ajakan Khawarizm Shah dan pergi menemuinya. Di sana mereka tinggal di kawasan dataran tinggi kota Khawarizm. Hal itu terjadi pada tahun 426 Hijriah. Waktu itu mereka percaya kepada Khawarizm Shah tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Namun ternyata Khawarizm Shah mengkhianati mereka. Mereka disergap dan diserang. Dalam kejadian tersebut, banyak dari mereka yang tewas terbunuh. Setelah kejadian itu, mereka pergi meninggalkan Khawarizm menuju ke Guru Nasa. Kemudian mereka menulis surat kepada Sultan Mas'ud bin Muhammad bin Sabaktakin untuk meminta suaka dan berjanji kepadanya bahwa mereka akan siap menjadi pendukung setia. Akan tetapi Sultan Mas'ud bin Muhammad bin Sabaktakin tidak merespon permintaan tersebut. Namun justru dia menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang mereka di Nasa. Pertempuran pun berkecambuk di Nasa antara kedua belah pihak. Kekuatan orang-orang Saljuk akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Mas'ud bin Muhammad bin Sabaktakin. Ketika mengetahui hal itu, Mas'ud bin Muhammad bin Sabaktakin merasa sangat menyesal telah menolak permintaan dan tawaran mereka sebelumnya, yaitu meminta suaka dan tawaran menjadi pendukung setianya. Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin sadar bahwa wibawa dan ketangguhan orang-orang Saljuk sudah terlanjur kuat meneror hati pasukannya. Lalu Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin mengirim surat ancaman dan intimidasi kepada mereka. Tugrul Bek membalas surat itu dengan sebuah surat yang hanya berisikan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 26. Ketika menerima surat dari Tugrul Bek tersebut,
Maka Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin kembali menulis surat kepada mereka. Dalam suratnya itu, Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin memberikan janji-janji manis, memerintahkan mereka untuk pergi ke Amil dekat sungai Jaihun, serta melarang untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dalam surat itu, Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin juga menyerahkan wilayah Dagestan yang terletak antara Jurjan dan Khawarizm untuk Daud, menyerahkan daerah Nasa untuk Tughrul-Bek, dan menyerahkan daerah Farawah untuk Baiku. Akan tetapi Bani Saljuk meremehkan dan melecehkan para kurir yang diutus oleh Mas'ud karena mereka sudah tidak percaya lagi kepadanya. Lalu mereka mulai melancarkan serangan terhadap negeri Sultan Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin. Waktu itu Daud telah berhasil menguasai Marwu. Ia memperlakukan masyarakatnya dengan baik dan namanya resmi disebutkan dalam khutbah di Marwu. Dalam khutbah, dia disebutkan dengan gelar Malik al-Muluk. Pasukan Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin pun datang untuk bertemu dengan pasukan Daud di pintu gerbang Marwu. Akan tetapi pasukan Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin tidak mampu bertahan menghadapi pasukan Daud dan mengalami kekalahan sangat tragis. Mereka terpaksa melarikan diri menuju Herat dan dikejar oleh Daud hingga ke Tus. Setelah kejadian ini, Bani Saljuk berhasil menguasai Khurasan dan memasuki seluruh kota-kota yang ada di sana. Tughrul-Bek memasuki Naisabur dan namanya disebutkan dalam khutbah di sana dengan menggunakan gelar As-Sultan Al-Mu'azzam. Mereka pun mengangkat para wakil untuk ditempatkan di daerah-daerah yang ada di Khurasan. Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin mengetahui hal itu, lalu ia memobilisasi pasukan dalam jumlah besar yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Bani Saljuk pun sudah mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi serangan Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin tersebut. Ketika kedua kekuatan itu bertemu, pasukan Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin sudah dalam kondisi lelah, sehingga pasukan Saljuk bisa dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu Mas'ud bin Mahmud bin Sabaktakin terpaksa melarikan diri bersama 100 kavalerinya. Pasukan Saljuk pun mendapatkan harta jarahan yang tidak terhitung jumlahnya waktu itu. Lalu Daud membagi semua harta rampasan itu kepada pasukannya dan lebih mengutamakan mereka dibandingkan dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Tughrul-Bek lantas kembali ke Naisabur dan menguasainya kembali pada penghujung tahun 431 Hijriah. Ia mulai menata kembali Naisabur dan menciptakan stabilitas keamanan bagi warganya setelah sebelumnya mereka berada dalam kekacauan dan kekisruhan. Kemudian Daud menguasai Balak pada tahun 433 Hijriah. Tughrul-Bek berhasil menguasai dan mengambil alih Jurjan dan Tabaristan. Pada tahun 434 Hijriah, ia berhasil menguasai Khawarizm. Setelah itu ia bergerak menuju Kerai dan negeri Al-Jibal. Ketika itu saudara seibu dia, Ibrahim Yanal, telah lebih dulu sampai di sana. Ketika mendengar dia sedang dalam perjalanan menuju ke sana, maka Ibrahim Yanal pergi menyambut kedatangan dirinya sekaligus menyerahkan rai kepadanya dan menyerahkan negeri Al-Jibal. Lalu Tughrul-Bek menginstruksikan untuk membangun rai yang sebelumnya mengalami kerusakan. Kemudian bergerak menuju ke Qazwin dan berhasil menguasainya melalui jalan damai, dan dia juga berhasil menguasai Hamadzan. Dengan begitu Tughrul-Bek berhasil menguasai kawasan yang sangat luas dari negeri Islam, mencakup Khawarizm, Khurasan, dan Rai. Bahkan barisan depan pasukannya sudah mencapai kawasan negeri Irak. Hal itu membuat penguasa Irak Abu Kalijar merasa gelisah dan was-was karena dirinya sadar tidak memiliki kemampuan untuk menghadangi kekuatan mereka. Akhirnya ia mengirim surat kepada Tughrul-Bek untuk mengajak damai. Tughrul-Bek merespon tawaran tersebut dan terjadilah kesepakatan damai antara keduanya. Tughrul-Bek menulis surat kepada saudaranya Ibrahim Yanal untuk tidak mengganggu apa yang berada di belakang wilayah kekuasaannya. Sebagai tanda kesepakatan damai tersebut, Tughrul-Bek kemudian menikah dengan putri Abu Kalijar, sedangkan Abu Mansur bin Abi Kalijar menikah dengan keponakan Tughrul-Bek, yaitu putri Daud. Hal ini berlangsung pada tahun 439 Hijriah. Pada tahun 441 Hijriah, nama Tughrul-Bek disebutkan dalam khutbah di negeri Diyarbakar oleh amirnya Nasr ad-Daulah bin Marwan. Pada tahun 442 Hijriah, Tughrul-Bek berhasil menguasai Isfahan, kemudian Azerbaijan.
Para amir di sana mengirimkan pernyataan kepatuhan kepada Tughrul Bek dan penyebutan namanya dalam khutbah, sehingga mereka tetap dibiarkan memimpin negeri mereka. Kemudian Tughrul Bek bergerak menuju Armenia untuk menundukkan Manjikar yang waktu itu berada di tangan Romawi. Tughrul Bek melancarkan blokade terhadap Manjikar dan merusak wilayah sekitarnya. Hal itu menciptakan pengaruh yang sangat besar terhadap negeri Romawi. Dalam misi ekspansinya ini, Tughrul Bek sampai ke kawasan Erzurum. Ketika musim dingin tiba, Tughrul Bek memutuskan untuk kembali ke Azerbaijan, kemudian pergi ke Rai dan menetap di sana sampai tahun 447 Hijriah. Pada waktu itu situasi dan kondisi di Baghdad buruk dan kacau. Dinasti Bani Buwayhi terpecah belah dan saling berselisih serta kehilangan wibawa. Hal itu membuat Kesultanan Bani Buwayhi tidak mampu menjaga Baghdad, baik dari ancaman musuh luar maupun dari para perusuh. Hal itu semakin diperburuk oleh ulah Abu Al-Haris Al-Arslan yang dikenal dengan nama Al-Basasiri. Ia seorang budak asal Turki milik Baha ad-Daulah. Ketika itu Al-Basasiri ingin menghapus kekhalifahan dari tangan Bani Al-Abbas. Untuk itu dia mengirim surat kepada Khalifah Al-Muntansir Al-Alawi di Mesir dan mengutarakan keinginannya untuk patuh kepadanya. Khalifah Al-Abbasi ketika itu tahu sepak terjang Al-Basasiri tersebut. Karena itu ia lantas mengirim surat kepada Sultan Tughrul Bek untuk meminta bantuan dan dukungan. Sultan Tughrul Bek merasa gembira karena hal itu memang angan-angan dan impiannya. Sultan Tughrul Bek mengutarakan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji, memperbaiki jalan Makkah, pergi ke Syam dan Mesir, serta menyingkirkan Khalifah Al-Mustansir Al-Alawi. Ia menyurati kawan-kawannya di Ad-Dainur, Hormisin, Hilwan, dan yang lainnya agar mempersiapkan perbekalan. Sultan Tughrul Bek sampai ke Hilwan dan kawan-kawannya tersebar di jalan Khurasan. Lalu orang-orang berlarian menuju ke sebelah barat Baghdad. Sultan Tughrul Bek mengutus utusan kepada Khalifah Al-Abbasiyah untuk menyampaikan kepatuhan dan ketundukannya kepada sang khalifah. Tughrul Bek juga mengirim kurir kepada orang-orang Turki Baghdad untuk menyampaikan komitmen memperlakukan mereka dengan baik. Para tokoh dan amir Baghdad sepakat untuk mengirim surat kepada Tughrul Bek dan menyampaikan kepatuhan dan ketundukan, serta menyebutkan namanya dalam khutbah. Kemudian Tughrul Bek memasuki Baghdad pada tanggal 25 Muharram tahun 448 Hijriah. Lalu ia menangkap Sultan terakhir Bani Buwayhi, yaitu Al-Malik Ar-Rahim. Dengan demikian, berakhirlah Daulah Buwayhiyah dan lahirlah daulah baru yang masih segar dan kuat, yaitu Daulah Saljuk. Dinasti Saljuk terbagi menjadi 5 dinasti. Yang pertama, dinasti Saljuk Rai adalah daulah yang didirikan oleh Rukn ad-Din Abu Thalib Tughrul Bek yang bertahan selama 93 tahun, mulai dari tahun 1039 Masehi hingga 1127 Masehi. Yang kedua adalah dinasti Saljuk Kerman dari klan Korut Bek bin Daud bin Mikhail bin Saljuk. Kesultanan Seljuk Kermen berkuasa selama 150 tahun, yaitu dari tahun 1041 Masehi sampai 1188 Masehi. Yang ketiga yaitu Kesultanan Saljuk Irak dan Kurdistan, mulai berdiri dari tahun 1117 Masehi sampai 1194 Masehi. Yang keempat adalah Kesultanan Saljuk Suriah. Mereka berasal dari dinasti Tutusi bin Alep Arslan bin Daud bin Mikhail bin Saljuk. Kesultanan mereka mulai berdiri dari tahun 1094 Masehi dan berakhir pada tahun 1117 Masehi. Kesultanan mereka berakhir di tangan Daulah Nuriyah. Dan yang kelima adalah Kesultanan Saljuk Romawi. Mereka adalah para penguasa Kauniyah dan Aksoro. Mereka berasal dari dinasti Kutalmisi bin Israil bin Saljuk. Kesultanan mereka mulai berdiri pada tahun 1077 Masehi dan berakhir pada tahun 1300 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan mengenai dinasti Saljuk sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.